kuasa hadirat-Mu kiranya terus melingkupi kami Tuhan. Kuasa hadirat-Mu melingkupi tempat ini, sehingga setiap kami yang hadir menyadari bahwa Tuhan hadir. Biarlah roh takut akan Tuhan menguasai kami Tuhan, sehingga kami mempunyai rasa hormat kepadamu. Kami sungguh menjaga hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkaryalah terus Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah kami. Sementara firman-Mu disampaikan, Roh Kudus, Engkau mengajar kami, sehingga kami mengerti, iman timbul di dalam hati kami, dan kami bergairah untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk mengalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menurut kata orang, tetapi kami mengalami Tuhan. Kami sendiri melihat Tuhan. Terus berkarya Tuhan, terus berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan untuk pertama kali saya ada di tempat ini. Ya, perkenalkan, nama saya Yusa Kosasi. Saya melayani di Pamekasan. Saya menggembalakan gereja GPPS. Dan orang bilang tempatnya keras. Ya, keras tapi sudah ditempatkan di sana. Jadi saya tetap setia, sekalipun ada orang-orang yang mengajak, ayo buka gereja di Surabaya. Saya katakan saya pelayanan di Pamekasan. Di Surabaya hanya kalau ada undangan aja. Kalau tidak diundang, puji Tuhan, di Pamekasan enak juga. Ya. Dan saya anak seorang gembala. Saya adalah kejutan bagi jemaat bahwa yang meneruskan pelayanan itu adalah saya. Saya bersaudara 6 orang dan saya anak keempat. Saya paling nakal juga dan tidak suka ke gereja. Jadi kalau gereja mulai, saya akan keluar dari pinggir gereja dan saya akan nongkrong di jalan, saya ganggu orang. Saya juara karate 2 kali, juara nasional, ya. Juara binaraga juga lumayan juga, sampai prapon se-Jawa Bali juara 2. Jadi Anda lihat kan badan saya ideal kan ya, tidak gemuk, tidak kurus, hanya 100 kilo aja. Dan mami ketika melihat saya nakal, dia katakan, "Sak, baptislah supaya tidak nakal." Dan saya jawab, "Mi, dosanya belum banyak, biarkan numpuk dulu, nanti kalau sudah banyak dibaptiskan langsung hilang." Ya. Tetapi Tuhan setia. Di Surabaya ketika saya di tempat kos, saya tidur, saya bermimpi Tuhan Yesus datang, tumpang tangan pada saya dan saya berbahasa roh dalam tidur itu. Saya bangun tetap berbahasa roh, sehingga saya nggak tahu sukarnya cari kebenaran Roh Kudus. Ya, saya menurut Roh Kudus dan sejak itu saya sukanya berdoa dan baca Alkitab. Kemudian mami lihat perubahan, dia bertanya lagi, "Sak, kok kamu berubah? Mau jadi hamba Tuhan ya?" Saya jawab lagi, "Kalau Yusa jadi hamba Tuhan, Yusa tidak mau jadi seperti papi. Yusa mau jauh lebih terkenal daripada papi." Dan sekarang juga terjadi kok. Ya, padahal hanya nyemplos saja. Ya, itu terjadi. Nah, itu sekilas latar belakang saya. Saya datang bersama istri saya. Saya dari Madura, istri saya dari Lombok. Anak saya 3 laki semua, baru punya 1 cucu perempuan. Ya. Nah, yuk kita akan lanjut dalam firman Tuhan. Ayat yang sangat pendek. Anda kalau nanti agak terlalu lama, batu aja yang keras ya. Ya. Saya punya karunia kok untuk membedakan itu batu penyakit atau batu kode. Markus pasal yang pertama.
Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kita akan berbicara tentang pendoa. Dan di Surabaya ini banyak pendoa. Ya, banyak pendoa. Banyak kegiatan doa juga. Tetapi mari kita belajar dan silahkan selidiki sendiri apakah kita termasuk pendoa atau bukan. Ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun. Seorang pendoa itu mempunyai kebiasaan bangun pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap. Berarti kira-kira 4:30 lah ya, jam 4, 4:30. Kalau jam 5 kadang sudah terang, jadi kita ambil 4:30. Yuk kita tanya dulu, saya mau tes. Yang bangun 4:30, kok hanya sedikit, 3:30. Sama tadi. Tidak ada, jam 3. Masa ada. Loh, ini kedepannya akan semakin sukar. Kita butuh doa yang semakin banyak. Banyak orang, biasanya orang Kristen itu latah. Kalau bulan Oktober, nubuatannya sama dari kalender Yahudi. Ya. Padahal kita orang Kristen itu dipimpin oleh Roh Allah, bukan dipimpin kalender. Ya. Dan nubuatannya itu sama, berkat multiplikasi, berkat 2 kali ganda, roh ke-7, roh Allah ya akan ya, pokoknya macam-macam. Tuhan bukan hanya membuka pintu tetapi mendorong, kan jatuh kalau di roh. Ya. Yang saya mau katakan begini, Yesus sendiri berkata begini, di akhir zaman itu akan terjadi perang, gempa, kelaparan, ya perang antar etnis, bahkan kematian. Dan ingat, Yesus katakan semua ini harus terjadi. Oh, padahal banyak orang yang ngaku nabi mendapat penglihatan dari Tuhan, Megatras saja ditengking-tengking. Tetapi Yesus sendiri katakan harus terjadi. Saya ingin kita kembali kepada Alkitab, bukan hanya sekedar nubuatan. Saya ingin kita itu menghidupi Alkitab sehingga kita menjadi tenang menghadapi apapun juga di depannya. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang bahwa bangun pagi itu adalah gaya hidup dari seorang pendoa. Bukan kadang bangun pagi, kadang bangun kesiangan. Bukan. Ya. Kemudian Anda pernah mendengar hamba Tuhan mengajarkan begini, doa itu tidak harus pagi. Kalau tidak bisa pagi ya siang. Kalau tidak bisa siang, sore. Kalau tidak bisa sore, malam. Kalau Anda hanya bisanya doa malam, pasti Anda doanya Anda 7 jam. Ya. Kalau tidak ngerti tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Nah, saya mau menekankan begini. Seorang pendoa yang benar pasti akan menekankan doa di pagi hari. Dan pagi ini harus. Kalau ada waktu luang siang, silakan ditambah. Kalau ada waktu luang sore, silakan ditambah. Tetapi pagi tidak bisa dihilangkan
tidak bisa diganti. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu tidak usah ditafsirkan macam-macam. Ayat itu sudah jelas, sebelum melakukan apa-apa, cari Tuhan aja. Sesederhana itu saja. Bagaimana cari Tuhan yang gampang? Ya doa, baca Alkitab. Sesederhana itu. Kemudian bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun, mana itu diberikan di waktu pagi. Ketika matahari terbit, mana itu mencair. Jadi tidak mungkin mana itu bisa tergantikan di siang hari atau di sore hari. Jadi jangan percaya dengan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anda harus belajar bangun pagi. Mungkin ada kata, Pak Yusa, tidak bisa. Nanti malam ada Liga Champion, ya, siaran langsung. Nah, disinilah kita akan bisa melihat apakah kita itu mengutamakan Tuhan atau tidak. Ini akan kelihatan dengan jelas. Dan ketika kita tidak mengutamakan Tuhan, jangan heran kalau banyak hal yang kita tidak kehendaki itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Bahwa setiap kita harus mendisiplin diri kita. Supaya bangun pagi, berarti ada hal yang harus dikorbankan. Bahwa mungkin jam 9, mungkin jam 10 malam kita sudah harus tidur, supaya bisa bangun pagi. Dan inilah sangkal diri yang sangat sederhana kan ini. Sangkal diri, kehidupan kekristenan itu sekarang ini jarang diajar soal sangkal diri, pikul salib. Padahal ini tidak pernah berubah. Tanpa sangkal diri, pikul salib, Anda tidak akan pernah hidup dalam kuasa Allah. Anda tidak akan pernah mengalami semua yang dijanjikan Tuhan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Nah, lihat di sini bahwa saya senang membaca ini. Kalau mau berdoa pagi, Anda lihat Yesus bangun, kemudian jalan keluar. Berarti matanya sempat buka kan, kemudian jalan. Kalau sudah jalan kan agak seger. Jadi kalau bangun pagi itu jangan Anda masih ngantuk, bangun ya, kemudian senderan, ya, mata tetap merem, senderan, kemudian badan ditarik sedikit. Anda ngerti maksud saya, ya? Itu kemudian Anda berdoa dengan suara lirih. 5 menit Anda akan masuk ke alam yang lain lagi. Ya. Jadi di sini Yesus sempat berjalan, dan ketika dia sudah segar, dia berlutut, dia berdoa. Artinya Anda harus menjaga diri Anda supaya tetap segar. Kalau masih ngantuk, sudahlah, buat kopi, buat Milo atau apa. Pokoknya sampai segar, kemudian Anda baru berdoa. Ya. Apapun caranya, pokok segar. Kalau kira-kira tutup mata bikin Anda ketiduran, jangan tutup mata. Dan ini butuh disiplin. Seorang pendoa akan terus berdoa. Setiap pagi. Istri saya berkata begini, Zak, kamu tidak pernah bosan doa? Sering. Tapi kok kelihatannya semangat terus. Saya jawab, coba lihat ya. Pokok kalau saya sampai angkat-angkat tangan begini, teriak-teriak, berarti saya lagi bosan atau lagi ngantuk. Karena kalau saya tidak paksa seperti itu, saya ngantuk kemudian berdoa senderan, habis. Ya. Jadi kita sendiri yang harus mengusahakan sehingga kita tetap semangat dalam doa. Ya.
disiplin. Kalau kita mau sampai dalam taraf pendoa, ada orang berkata begini, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Kalau saya enggak, saya berdoalah sampai engkau suka berdoa. Bedanya apa? Kalau engkau suka berdoa, engkau dilarang doa aja enggak mau. Coba yang punya hobi, itu walaupun mungkin yang suka bulu tangkis, istrinya bilang, "Pak, hari ini aku capek, jaga anak ya." Tapi ini juga waktunya, sudah janjian lagi. Bulu tangkis, ada teman lama mungkin, atau bahkan atlet nasional datang mau gabung. Kira-kira menurut istri atau tetap berangkat diam-diam? Orang kalau sudah suka, misalnya orang pelari, kalau sudah sampai pelari, kalau hanya orang itu lari untuk jaga kesehatan, ya, kalau mendung, maka orang itu pasti akan berhenti, tidak lari, masih ada hari esok. Tapi kalau pelari, mau mendung, mau gerimis, kalau dia sudah jadwalnya lari, dia akan lari. Kalau dia tidak lari, dia badannya merasa tidak enak. Ya. Orang Kristen yang benar juga seperti itu. Kalau hari Minggu tidak ibadah, kok sepertinya ada yang kurang ya, tidak enak. Kalau Anda Minggu kebetulan ada acara dan Anda katakan, puji Tuhan besok libur, tidak ke gereja, ada yang salah dengan iman. Ya. Nah, ya kembali kepada pendoa sekarang. Ketika kita berdoa dan sampai dalam taraf suka berdoa, Anda tidak akan bisa dihentikan untuk berdoa. Bahkan ketika Anda terus berdoa di dalam bahasa roh, Anda akan masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang membuat Anda semakin tertarik untuk berdoa. Pengalaman berbahasa roh ini banyak ditentang sekarang oleh hamba-hamba Tuhan, ya kan? Banyak loh. Saya dari GPPS, tetapi saya berbicara dengan 3 hamba Tuhan senior. Ternyata 3-tiganya sudah tidak percaya bahasa roh. Anda lihat. Bahkan ada yang mengajarkan bahwa bahasa roh dari setan, ya. Teman sekolah Alkitab saya meneruskan pendidikan saya dari SES, dan teman saya melanjutkan pendidikan ke STAS, ngambil S1-nya. Kemudian saya sudah pelayanan kemana-mana, saya sampai melayani di Lumajang. Kemudian ternyata teman saya ini yang masuk STAS, dia jadi pengerja di gereja itu. Dan ketika saya altar call, dia datang maju ke depan dan dia katakan, "Sa, doakan saya." Loh, kenapa? Saya ini sekarang tidak bisa berbahasa roh lagi. Kok bisa? Saya ikut seminar. Jadi STAS mengadakan seminar, pembicaranya mengatakan bahasa roh itu dari setan. Dan hanya itu yang dia dengar. Sejak itu dia katakan, saya tidak bisa berbahasa roh lagi. Bukankah berbahaya pengajaran yang salah? Jangan katakan Allah hanya sekedar suara. Oh bukan. Pengajaran itu adalah roh yang diimpartasikan, ya. Jadi hati-hati. Anda mungkin katakan, Allah saya hanya mendengar pengajarannya walaupun orangnya tidak benar. Jangan keliru. Anda mendengarkan pengkhotbah, Anda menerima impartasi ketika orang itu mengajar. Ya, hati-hati di sini. Nah, dan saya harus melayani teman saya ini. Saya tumpang tangan, saya tengking roh jahatnya, dan dia berbahasa roh. Sekarang dia sudah jadi majelis daerah ya di Sumatera. Kalau saya kan tidak suka soal seperti itu, ya, jabatan-jabatan itu. Nah, jadi lihat di sini, saya mau katakan bahwa ketika Anda berdoa dengan benar, saya jamin Anda pasti akan merasa haus, dan kalau Anda haus, Anda pasti akan dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa roh.
Dan ketika Anda berbahasa roh, Anda bisa berdoa kapan saja, di mana saja. Saya bisa tidur, tetapi manusia roh saya berdoa. Istri saya mengatakan satu pagi, kamu itu bikin orang gak bisa tidur. Loh, kenapa? Ya, doa bahasa roh. Saya pikir kamu doa, ternyata kok saya lihat matanya merem, saya senggol-senggol kok tenang aja. Oh, ternyata tidur. Tetapi mulutnya berkata-kata dalam bahasa roh. Anda ingat ada ayat yang berkata, aku tidur tapi hatiku bangun. Kidung Agung pasal yang ketiga. Jadi ketika kau terus berbahasa roh, manusia rohmu itu aktif. Sekalipun engkau tidur, manusia rohmu itu aktif. Manusia rohmu tidak pernah tidur. Nah, disinilah nantinya kita akan mengalami ketajaman. Ketajaman. Anda bisa lihat orang, bisa tahu, oh orang ini ngalami ini, ya. Jadi hal seperti ini sebetulnya tidak melulu orang yang berkarunia nubuat. Tetapi ketika engkau sampai dalam taraf engkau mengenal Tuhan sungguh-sungguh, mengenal hati Tuhan, secara otomatis engkau akan mengenal hati manusia. Jadi itu bukan melulu karunia nubuat, itu akan panjang lebar kalau dibahas soal nubuatan. Bahwa banyak orang berpikir seseorang itu berkarunia nubuat, tapi kemudian ketika dia mendoakan kita kecewa, kok tidak terjadi ya? Padahal betul yang dia sebutkan. Anda tahu bahwa ketika kita itu peka dengan Tuhan, kita bisa juga peka pada sesama, sehingga seringkali bahkan yang bernubuat itu tertipu. Artinya begini, kepekaannya dia tahu secara otomatis orang ini ngalami ini, orang ini menginginkan ini. Kemudian karena dia tahu, dia langsung mengucapkan kata-kata nubuatan bahwa Tuhan akan memberkatimu ini sesuai dengan keinginanmu. Padahal itu bukan dari Tuhan. Itu kepekaannya dia, tahu keadaan orang itu. Ya, sehingga untuk menyampaikan yang keadaannya itu iya, tapi untuk menyampaikan kamu akan mengalami ini sudah buatannya sendiri, bukan dari Tuhan. Ya. Itu salah satu poin-poin pelajaran kenabian kalau Anda mau belajar. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Doa itu tidak boleh berhenti. Dan untuk menjadi pendoa itu tidak mudah. Berdoa minimal 1 jam. Itu kehidupan orang Kristen. Berdoa minimal 1 jam. Siapa bilang kalau sudah penuh Roh Kudus kemudian berdoa kelihatannya cepat terus? Oh tidak. Ketika saya belajar berdoa, dulu masih zamannya tape, ya, tape pakai kaset. Saya setel itu, inginlah berdoa 1 jam. Saya setel tape, satu lagu saya perkirakan 5 menit. Haleluya, kau baik Tuhan, bahasa roh sebentar. Baik, kau baik Tuhan. Dalam hati, dalam pikiran, kau tidak selesai satu lagu. Berarti kan 5 menit belum selesai. Ya. Itu cara saya latihan. Siapa bilang kalau penuh Roh Kudus kemudian doa 1 jam kelihatannya sebentar? Bohong itu hanya awal-awalnya saja ketika engkau dipenuhi Roh Kudus. Waktu kelihatannya sebentar, tapi coba keesokan harinya doa lagi. Ya. Itu butuh ketekunan. Dan setiap orang Kristen diharuskan berdoa minimal 1 jam supaya tidak jatuh dalam pencobaan, ya kan? Untuk menolong orang yang sudah jatuh dalam pencobaan, berarti yang nolong harus doanya lebih dari 1 jam dong. Kalau jemaat diharuskan 1 jam, berarti pelayan Tuhan yang ada di mimbar
Lebih dari 1 jam. Padahal zaman sekarang, jujur, banyak pelayan Tuhan yang berdiri di mimbar, yang nyanyi, WL segala macam, doanya tidak nyampe 1 jam. Bahwa pendoa bisa membaca kekuatan doa dari orang lain. Jadi kita harus perhatikan hal itu. Nah, berdoa harus 1 jam minimal. Ingat ketika Yesus berdoa di Getsemani di dalam Matius 26. Dia mengajak para murid dan 3 muridnya itu dekat dengan Yesus jaraknya. Lebih dekat daripada murid yang lain, ya, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ketika Yesus berdoa, para murid tidur. Ya. Dan Yesus datang kepada para murid, dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. 1 jam saja. Nah, kemudian Yesus pergi lagi, berdoa lagi. Setelah itu dia kembali lagi dan dia mengucapkan kata-kata yang itu juga katakan. Berarti dia Yesus mengucapkan kata-kata, tidak sanggupkah berjaga-jaga 1 jam. Kemudian Yesus kembali lagi. Dan ketika Yesus datang ke murid lagi, para murid tidur lagi. Jadi para penafsir Alkitab berkata, menafsirkan Yesus berdoa 3 jam, para murid tidur 3 jam. Nah, sebelum itu terjadi, Yesus katakan kepada para murid bahwa anak manusia akan ditangkap, disiksa, kemudian dibunuh, ya. Dan para murid katakan, jangan, dijauhkan itu darimu, ya. Dan Yesus katakan, gembala akan ditangkap dan domba-domba akan tercerai-berai. Para murid katakan, kami tidak akan meninggalkan. Petrus juga berkata begitu. Dan Petrus juga berkata, sekalipun mereka meninggalkan kau, aku tidak akan. Nah, perhatikan kata-kata para murid ini. Apakah kata-kata ini bohongan atau serius? Serius kan? Mereka tidak akan meninggalkan Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, para murid semuanya melarikan diri. Petrus menguatkan imannya, istilah saya, menguatkan imannya, dia mengikuti Yesus. Ketika dia melihat Yesus dianiaya, ya, dan seorang budak perempuan datang pada dia. Bukankah engkau juga pengikut orang itu? Dan Petrus menyangka, budak perempuan ini ngajak temannya lagi. Ya, engkau benar pengikut. Mulai Petrus bersumpah tidak mengenal Yesus. Kemudian semakin banyak yang datang. Ya, engkau pasti pengikut orang itu. Petrus mulai mengutuk Yesus. Dan dia baru sadar, dia sudah menyangkal Yesus. Lihat di sini. Gara-gara kegagalan dalam berdoa, para murid meninggalkan Yesus. Padahal mereka sudah berkomitmen, kami tidak akan meninggalkan kau. Tetapi mereka gagal dalam doa dan mereka gagal menepati perkataan mereka. Sedangkan Yesus yang berdoa, dia dianiaya, dicambuk, dihina. Dia di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Sekalipun berat yang Yesus harus alami, karena dia sudah mempersiapkannya di dalam doa, dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Bersyukur. Cerita itu tidak berhenti sampai di sana. Setelah Yesus naik ke surga, 10 hari para murid berdoa. Para murid berdoa. Petrus pun berdoa. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka membuat mujizat. Kemudian Petrus dan Yohanes ditangkap. Sekarang mereka diperhadapkan kepada mahkamah agama, tua-tua Yahudi. Dan tua-tua Yahudi, mahkamah agama ini berkata, mulai sekarang kami melarang engkau untuk memberitakan nama Yesus. Dan Petrus yang oleh hamba perempuan saja takut,
Sekarang di hadapan mahkamah agama, dia berkata, silahkan tentukan sendiri. Kita harus taat pada Allah atau taat pada manusia. Petrus yang sama. Hanya dulu Petrus gagal dalam doa, sekarang Petrus sudah berdoa. Responnya berbeda, hasilnya berbeda. Banyak orang gagal sebenarnya karena mereka tidak berdoa. Ayo saya tanya, yang berdoa 1 jam setiap hari, masa ada 2 jam? Masa ada? Yakin kalian Kristen? Tuh, yakin kita kuat ke depannya? Kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita akan hancur. Jangan main-main. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi bagaimana menghadapi setan, ya kan? Itu butuh doa. Ya. Jadi berdoa minimal 1 jam. Ketua Umum GPPS yang sudah meninggal, almarhum Om Ishak Liu, orang Surabaya seharusnya tahu, dia berdoa sehari 6 jam. 6 jam, 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Dan Anda tahu kalau dia berdoa, dia kalau sudah berlutut, dia akan dari awal sampai selesai 2 jam dia berlutut, tidak pernah gerak lagi. Kalau kita kan doa bersila 10 menit sudah ganti posisi berapa kali itu kaki, ya kan? Yang keringgingan, yang apa ya. Kalau Om Isa enggak, dia akan berkata, sekarang waktunya doa, diam 2 jam. Jadi ayo kita lihat kekristenan kita. Bahkan kalau saya perhatikan, banyak orang Kristen suruh mimpin doa makan bersama aja, ada yang tidak bisa kok. Mari kita sebelum makan bersama, saya minta saudara A untuk memimpin dalam doa. Ditunggu semuanya merem, kok tidak ada suara. 1 menit, 2 menit, buka mata. Tidak, jangan suruh saya tidak bisa doa. Suruh itu dulu. Mimpin doa makan aja tidak bisa, apalagi mimpin atau doa ngusir setan. Iya kan? Kalau tidak percaya coba nanti dites. Anda iseng cari orang yang tidak pernah Anda dengar doa, suruh pimpin doa. Itu kalau tidak keringetan, ya, setannya belum muncul dia sudah keringetan. Nah, yuk kita lihat sekarang. Pendoa, kita harus berdoa minimal 1 jam. Saya khotbah ini melalui banyak hal. Ketika saya khotbah di tempat saya sendiri dulu masih pengerja. Setelah selesai saya khotbah model seperti ini 1 jam. Pelayan Tuhan harus lebih dari 1 jam. Habis ibadah itu datang. Pak Yusa, yang penting kan hati. Yang penting hati. Pak Yusa ini tidak tahu ya, kita ini orang sibuk. Nah, berhubung pengerja kurang wibawa, jadinya ya tunduk-tunduk. Tapi sekarang tidak ada yang berani ngomong. Jadi banyak orang Kristen, bahkan kalau mau jujur Anda bisa peka, bahkan banyak pendeta doanya tidak nyampe 1 jam. Yuk kita lihat selanjutnya. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Bahwa orang-orang itu akan mencari pendoa, bukan sekedar pengkhotbah, pendoa. Ketika mereka orang-orang menghadapi masalah demi masalah yang tidak terpecahkan, mereka pada akhirnya akan sadar hanya seorang pendoa
yang akan bisa menolong mereka. Ya. Yesus dicari oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia berdoa. Pagi hari dia berdoa. Dia berdoa juga semalam-malaman. Dia berdoa. Dulu ketika saya sekolah Alkitab, ada 2 kamar di GPPS Sawahan itu yang selalu penuh dengan orang yang antri. Jadi seperti dokter ya, antri. Pagi jam 8 orang itu sudah antri sampai jam 1. Sore nanti mulai lagi jam 5, kalau tidak salah jam 5. Ya, jam 5 itu orang sudah antri lagi. Seperti kalau antri ke dokter terkenal itu. Anda tahu 2 kamar itu yang dimana orang-orang antri untuk didoakan adalah satu kamarnya Om Ishak Leo, yang kedua kamarnya juga almarhum Tante Irna, sudah almarhum juga. Saya pun dulu ingin tahu, saya masuk ke kamarnya Tante Irna itu. Anda tahu dia hanya tumpang tangan, bahasa roh tafsir, bahasa roh tafsir, bahasa roh tafsir. Tidak ada yang ditanyakan lagi, karena semua itu perjalanan hidup saya yang dia beritakan. Kalau Om Ishak Leo tidak panjang lebar, Anda sakit, dia hanya bilang, "Dalam Yesus sembuh." Sudah selesai, tapi Anda sembuh. Kalau kita kan menemukan hamba Tuhan sekarang kan banyak jurusnya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah disembuhkan. Yesus sudah menanggung penyakitmu dalam nama Yesus, tapi tidak sembuh. Karena bukan hanya sekedar perkataan, kuasa yang dihasilkan oleh doa. Itu yang terpenting. Anda akan dicari orang. Pak, iya kalau pendeta dicari orang. Pengusaha pun ketika engkau banyak berdoa, tempat usaha engkau sendiri akan dicari orang untuk berbisnis dengan. Engkau akan dicari orang. Gereja saya di Pamekasan, di Madura, pulau yang kecil. Tetapi saya sering kedatangan orang-orang minta pelayanan pelepasan dari Jogja, dari Tuban, dari Surabaya. Gereja saya bukan gereja yang terkenal. Seringkali saya ditelepon di Surabaya, "Pak, kapan ke Surabaya? Ada apa? Doakan kakak saya, kelihatannya kok kerasukan roh jahat." Kemudian saya bilang, "Loh, di Surabaya tidak ada pendeta?" "Banyak Pak, saya sudah panggil si A. Katanya dia ditugaskan Tuhan untuk bernubuat, bukan untuk mengusir setan. Saya undang si B, katanya dia ditugaskan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan untuk mengusir setan." Loh, padahal untuk mengusir setan itu tidak perlu karunia loh. Mengusir setan itu adalah kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Itu bukan karunia khusus. Itu berbicara ketika engkau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, hidup dalam doa, hidup dalam kekudusan, maka kuasa itu akan nyata dalam kehidupanmu. Tetapi jujur, sampai sekarang yang saya temui, banyak pendeta bahkan takut untuk melayani pelepasan. Bernubuat berani, padahal juga banyak salahnya. Dan terjadi maksud saya. Tapi sayangnya tidak diminta pertanggungan jawab kan di Indonesia ini. Sehingga mereka bernubuat, tidak jadi. Nubuatin orang lain, tidak terjadi lagi. Tetap aja dapat panggilan. Jadi mari kita berpikir bahwa kedepannya tidak mudah. Anda jangan menjadi orang Kristen yang lemah. Anda harus menjadi orang Kristen yang kuat. Anda harus berdoa bahwa Anda harus menjadi penyelesai masalah. Orang-orang yang punya masalah harus datang kepadamu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan kita yang punya masalah terus dari orang terus. Ya, jangan. Kita harus jadi orang Kristen yang kuat. Berdoa. Berdoa.
banyak doa. Ya. Saya beberapa bulan sampai saat ini, kalau tidur itu malam sekarang paling setengah jam, 1 jam, kemudian kalau tidak saya bangun berdoa, mulut saya sudah berkata-kata dalam bahasa roh, baru saya bangun dan saya berdoa. Tuhan tidak berbicara apa-apa pada saya. Apa yang akan terjadi, kenapa saya harus dibangunkan terus setiap malam untuk berdoa. Tetapi yang saya katakan pada istri saya, tapi saya yakin bahwa ada hal-hal besar yang akan terjadi ke depan, apakah itu berkat, apakah itu bencana, dan kita dibangunkan Tuhan untuk berdoa. Ini merupakan persiapan, mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depannya. Saya bukan tipe pelihat di mana Anda mungkin mendengar orang-orang lihat ini, pergi ke surga, ya. Bahkan ada sekarang YouTube katanya, kalau mau sampai ke langit yang ke-7 harus jadi bujang hamba Tuhan, mau disuruh-suruh. Orang Kristen itu surganya sampai tingkat 3. Orang Islam surganya sampai tingkat 7. Jadi kenapa ini surganya orang Islam kok diajarkan di kekristenan? Sayangnya orang Kristen banyak yang bodoh diajar seperti itu. Amin, amin, amin. Baca Alkitab. Paulus saja sampai langit surga tingkat 3. Mana ada tingkat 7? Dan penyesatan seperti ini diterima di gereja. Jadi kan ngeri. Mari saya kasih tahu beberapa penyesatan yang ada di gereja, yang diajarkan dan diterima. Anda pernah mendengar ajaran kalau berdoa ada 3 jawaban doa dari Tuhan? Ya, tidak, dan tunggu. Bagaimana bisa kalau Anda sudah diajar jawaban doa itu ada 3, ya, tidak, dan tunggu? Bagaimana bisa Anda berdoa dengan iman? Ya, tidak, dan tunggu, otomatis Anda akan bimbang. Ya sudah, berdoalah, kalau Tuhan tidak jawab ya tidak apa-apa. Berarti kan bukan iman, kan? Saya lebih percaya berdoa ada 2 jawaban Tuhan, ya dan tunggu. Ya dan tunggu. Kalau kita memang orang Kristen sungguh-sungguh, tidak mungkin minta sesuatu yang kita tahu Tuhan tidak akan jawab. Jadi itu ajaran tidak benar. Ada lagi ajaran, waduh, berdoa dengan iman yang besar atau berdoa dengan iman yang benar. Wah. Berdoa dengan iman yang besar, kalau berdoa dijawab Tuhan. Berdoa dengan iman yang benar, walaupun tidak dijawab Tuhan, tetap bersyukur. Kalau tidak dijawab Tuhan, berarti engkau tidak beriman. Selesai. Tidak usah iman yang benar. Ya. Jadi lihat ajaran-ajaran yang diterima di banyak gereja. Perpuluhan yang sudah begitu kuat di gereja sekarang mau dihancurkan lagi. Ingat Alkitab mengatakan, kalau dasar-dasar kebenaran itu dihancurkan, bagaimana nasib orang benar? Kan di perjanjian baru tidak diajarkan perpuluhan. Jelas Matius 23 ayat 23 nyinggung. Tapi kan tidak sebanyak. Oh iya, bagi saya begini, Anda sekolah SD kelas 1 diajar kan 1 tambah 1 sama dengan 2, betul? Ya. Waktu kuliah, apakah ini akan diulangi lagi? Enggak kan? Tapi ini kan tidak pernah berubah kan? Sudah mantap, kokoh, Anda tidak akan tergoyahkan. Tidak perlu diajar lagi. Sama kok. Anda pernah mendengarkan pengajaran begini sekarang?
Tidak perlu kuasa, tidak perlu karunia roh. Yang penting kasih, yang penting berbuat baik, yang penting buah roh. Pernah mendengar? Kira-kira orang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu karena Yesus baik atau karena berbuat mujizat? Bayangkan Yesus tanpa kuasa. Anda akan merasa heran kan? Aneh, Yesus tanpa kuasa. Tetapi kenapa Anda mau menerima ajaran gereja tanpa kuasa? Yang penting baik, tidak perlu karunia roh. Saya mengatakan, gereja tanpa kuasa adalah gereja yang sesat. Ya, gereja tanpa kuasa, Anda pasti sudah menerima pengajaran yang sesat. Karena gereja harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Sudah jemaah, itu adalah kebenaran. Untuk mengikuti, untuk hidup dalam kasih. 1 Korintus pasal 14 berkata, kejarlah kasih. Artinya kita hanya ngikuti aja. Tetapi untuk karunia-karunia roh dikatakan, usahakanlah. Anda harus belajar, Anda harus mengikuti orang yang lebih ahli, Anda harus ada usaha yang keras supaya bisa ahli di mana di karunia yang kau mau pelajari itu. Itu tidak mudah. Mungkin Anda perlu puasa, engkau harus nambahkan jam doa. Itu tidak mudah. Jadi lihat bahwa penyesatan di gereja. Gerejamu dipreteli sedemikian rupa sehingga menjadi gereja yang hanyalah organisasi keagamaan saja. Hati-hati, karena kedepannya kalau kau tidak hidup dalam kuasa mulai sekarang, kau akan hancur. Bahkan saya mengajarkan beberapa tahun yang lalu dan saya terus ulang kepada jemaat, bahwa mereka harus hidup berdasarkan 2 penyediaan. 1 penyediaan Allah secara alami. Anda harus bekerja dan mendapatkan gaji, mendapatkan pendapatan. 2 penyediaan supranatural. Karena satu saat penyediaan secara alami bisa stagnan atau berhenti, dan Anda harus sudah ahli dalam menerima penyediaan supranatural dari Allah. Elia hidup di sungai Kerib, tepi sungai Kerib. Dia hidup mengandalkan air, penyediaan secara alami. Tetapi dia juga hidup secara supra alami, penyediaan supra alami, burung yang menyediakan roti dan daging. Dia hidup dengan 2 penyediaan ini. Satu saat penyediaan secara alami habis, kering sungai itu, dan Elia harus pergi ke Janda Sarfat. Di sanalah sepenuhnya dia hidup berdasarkan penyediaan supra alami, di mana Janda Sarfat itu harus mengandalkan tepung dan minyak yang serba sedikit, tetapi itu tidak pernah habis. Itu penyediaan supra. Nah, untuk bisa sampai ke sana, bukankah kita sudah harus latihan jauh sebelum nanti masalah-masalah ke depan ini terjadi? Anda harus siap. Jangan siap ketika, ya maksud saya begini, orang Kristen itu berdoa ketika sudah ada masalah. Sudah sakit kanker stadium akhir, mau sungguh-sungguh membangun iman dengan Tuhan, tidak nutut kejar-kejaran sama maut. Ya. Imannya belum tumbuh, kankernya sudah menyebar. Seandainya imannya dilatih sebelum dia kena kanker, pada waktu kanker menyerang, imannya sudah siap untuk mengatasi kanker ini. Tidak ada orang pertandingan tinju sekarang ini baru latihan. 3 bulan sebelumnya sudah latihan.
Nah, orang Kristen pun saya harap seperti itu. Ke depan tidak akan mudah. Kalau Anda tidak latihan ibadah dengan benar mulai sekarang, habis Anda ke depannya. Ya. Jadi kita harus perhatikan ini. Semua orang mencari engkau. Bahwa seorang pendoa akan dicari oleh banyak orang. Kemudian ayat 38 jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Poin yang ketiga adalah kita itu bergerak berdasarkan tujuan, bukan berdasarkan keadaan. Apakah Yesus tidak punya kasih? Ketika orang-orang datang mencari dia, Yesus justru katakan, ayo kita pergi ke tempat yang lain aja. Bukan tidak punya kasih, tetapi ayo bayangkan begini. Ketika Yesus berdoa, dia mendapatkan penglihatan. Bapa menyembuhkan orang yang sakit kusta di kota A, di kota lain. Hari itu. Nah, sehingga Yesus tahu bahwa tugasnya adalah menyembuhkan orang sakit kusta di kota yang dia lihat itu. Kalau dia paksa melayani orang yang datang di tempatnya itu sekarang, padahal itu tidak ada dalam agenda Bapa, tak ada mujizat yang terjadi. Bukankah Yesus katakan bahwa apa yang dikatakan Bapa itu yang dia katakan, apa yang dia lihat Bapa kerjakan itu yang dia kerjakan. Jadi jangan bergerak berdasarkan keadaan, tetapi Anda harus bergerak berdasarkan tujuan ilahi yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ketika engkau intim dengan Tuhan, ketika engkau hidup dalam doa. Dulu anak kaum muda saya di Pamekasan ada gereja yang bangun, gerejanya besar dibangun. Dan anak kaum muda saya berkata begini, kok tidak mau bangun gereja juga? Itu gereja itu bangun besar habis berapa miliar? Saya jawab enggak. Saya mau membangun iman jemaat dulu. Nanti kalau iman jemaat sudah dibangun, baru gedung gereja kita bangun. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya karena gereja lain membangun, saya kemudian ikut-ikutan membangun. Sedangkan jemaat saya bukan jemaat yang super kaya, menengah ke bawah. Itu kan nantinya saya jadi pengemis. Saya bangun iman jemaat, saya undang hamba-hamba Tuhan untuk membangun iman jemaat. Sampai sambil nabung untuk beli tanah di samping gereja. Sudah bertahun-tahun hanya terkumpul 140 jutaan. Bertahun-tahun. Karena memang bukan jemaat kaya. Dan setiap ditanya yang punya rumah mau dibeli, ayo mau dijual berapa untuk gereja? Jawabannya, enggak dijual. Bertahun-tahun enggak dijual. Sampai kemudian jemaat saya mendengar suara Tuhan di pasar. Dari pasar jangan pulang, kata Tuhan. Langsung ke rumah yang punya, ke rumah yang punya rumah di samping gereja itu, tanya untuk gereja buka harga berapa. Dan jemaat saya taat, datang, ayo sekarang untuk gereja buka harga berapa? Jawabannya, udah, saya tidak jual. Untuk gereja saya kasih gratis. Tahu gitu kan, mulai dulu udah nabung kan. Ya. Tetapi lihat di sini bahwa ini waktu Tuhan. Dan ketika kami retreat, kami mungkin beri orang 5. Seseorang berkata, Pak Yusa tidak mau bangun gereja. Loh, ayo, berani. Butuh berapa? Minimal 750 juta. Sekarang kita punya berapa? 140 juta. Terus? Berani. Pak Yusa mau buat proposal atau enggak?
Enggak, bikin malu Tuhan aja. Oh ya sudah, ayo bangun. Tanpa rapat segala macam, itu kita bangun. Enggak pernah berhenti, enggak buat proposal. Itu sampai selesai, itu bukan 750 juta, 1 miliar lebih kok. Dan tanpa proposal. Bahkan saya melayani di mana-mana, saya tidak menceritakan bahwa saya sedang membangun gereja. Perhatikan bahwa ketika ini adalah agenda Tuhan, kita tidak perlu mempermalukan diri, tidak perlu menyusahkan diri. Itu agenda Tuhan. Kita hanya ikut. Ya, kita hanya ikut. Bagaimana bisa ini didapat? Ketika kita mengalami keintiman bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita lihat bahwa ketika kita hanya mengikuti keadaan, oh itu bikin susah kita. Bikin susah kita. Ada pendeta membangun menara doa, dan jadi menara doanya, uangnya juga kemana aja, dan jadi. Ya. Ada orang mau membangun gereja berapa lantai, sampai separuh berhenti. Bukan agenda Tuhan. Saya mau tekankan, bahkan ketika kita menjadi pendeta terkenal, kalau kita tidak terus menghabiskan waktu dengan Tuhan, maka kita bisa tertipu. Ini ambisi kita, ambisi saya, atau ini memang dari Tuhan. Seringkali kita menganggap ambisi kita ini adalah iman. Oh, tidak seperti itu. Ya, hati-hati. Ingin ini, gaji 5 juta, mau beli Kijang Innova. Bayar cicilan pertama, bisa cicilan kedua. Padahal sudah irit dari makan ayam sampai makan ceker ayam aja, tetap aja dan lutut. Ya. Katanya iman. Kalau iman bisa seperti itu ambisi. Ya, itu ambisi. Ya. Jadi mari kita belajar kenal Tuhan. Bagaimana kenal Tuhan? Inti berdoa minimal 1 jam. Kalau mau masuk ke dalam alam roh, bergerak di alam roh, saya ingatkan tanpa bosan, Anda harus belajar firman Tuhan. Anda harus punya pembacaan firman Tuhan. Karena ini adalah seperti pembatas. Di alam roh Anda akan mendapatkan banyak penglihatan, Anda akan mendapatkan banyak suara-suara. Anda akan semakin aneh, semakin nyeleneh, semakin nyeleweng kalau Anda tidak punya dasar firman Tuhan yang kuat. Berapa banyak pelihat-pelihat yang aneh-aneh penglihatannya. Saya melihat kalajengking, saya melihat kambing, saya melihat naga. Tidak usah penglihatan, pergi ke kebun binatang. Jadi, ayo belajar. Saya melayani di satu gereja terkenal dengan yang jubah-jubah, tapi saya tetap layani. Saya juga mentoring pendetanya. Ketika saya khotbah, seorang jemaatnya langsung bertanya, "Pak, tanya, oh ya, pesan Tuhan untuk gereja ini apa, Pak?" Saya langsung jawab, "Kalau mau ngeroh jangan aneh-aneh," saya bilang. "Oh iya Pak, ngerti." Ngerti. Saya daripada bersikap aneh, lebih baik menghasilkan hal yang nyata. Daripada Anda mengatakan saya melihat Tuhan hadir di langit-langit dan sebagainya. Saya lebih baik ada orang sakit kanker, didoakan sembuh. Ngerti maksud saya? Yang seperti itu aja. Ingat, saya tidak menentang penglihatan, karena saya juga mengajarkan itu dan mengalami itu juga. Di gereja kami sering kali malaikat itu hadir. Tetapi saya mengatakan, ketika saya mengatakan ada malaikat hadir, semua jemaat tahu. Semua jemaat bisa merasakan. Semua jemaat itu bisa nangis, ketawa. Mereka tidak usah
Nggak usah dipaksa-paksa untuk nangis, mereka tersungkur sendiri kok. Ya. Jadi kalau memang ada hadirat Tuhan, WL seringkali katakan ada hadirat Tuhan yang kuat, tapi kok bisa cuma bisa santai begini? Kalau memang ada hadirat Tuhan yang kuat, itu jemaat akan bisa apa-apa. Ya. Jadi jangan hanya main mulut manis saja. Karena ketika kita bicara hadirat Tuhan, itu bisa dirasakan. Ketika kita bicara tentang kehadiran malaikat, orang-orang bisa merasakan. Ya. Jadi, ayo belajar Alkitab dengan benar, supaya kalau kau mendapat penglihatan, mendengar suara, engkau bisa bandingkan dengan firman ini. Benar dari Tuhan atau bukan. Ya. Yuk, saya tanya yang sudah tamat baca Alkitab, satu kali aja. Dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan Kejadian dan Wahyu. Ya. Kejadian sampai Wahyu. Ayo. Lumayan banyak. Berarti lebih suka baca Alkitab daripada doa. Kenapa kok tidak dua-duanya? Ya. Berarti tidak mungkin disesatkan ya ini ya, PD ini ya. Ya, amin gitu loh. Ya, puji Tuhan. Nah, yang keempat, terakhir. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saya fokus pada mengusir setan-setan. Artinya bahwa seorang pendoa itu akan memiliki otoritas, memiliki kuasa. Ya. Saya bersyukur di sini contohnya mengusir setan, bukan menyembuhkan orang sakit, walaupun itu juga demonstrasi kuasa. Tapi kan pendeta kan bisa begini, kalau orang sakit didoakan dan sembuh, kita bisa katakan tetap ya beriman ya, memang ketika kita didoakan sakit itu bisa langsung sembuh seketika, bisa secara bertahap, ya kan? Itu benar menurut firman Tuhan. Tapi kan bisa dipakai alasan juga kan untuk menutupi bahwa kita tidak punya kuasa. Tapi kalau mengusir setan, masa kalau setannya tidak keluar, kita mau katakan tenang ya, memang setan itu kalau diusir ada yang langsung keluar, ada yang secara bertahap, kan tidak mungkin. Kalau setannya tidak keluar berarti yang ngusir tidak punya kuasa, selesai kan? Ya. Jadi pendoa itu pasti mempunyai kuasa. Siapa yang pernah mengusir setan? Saudara, tanda-tanda orang percaya salah satunya mengusir setan. Ya. Siapa yang takut sama setan? Tidak ada yang ngaku. Siapa yang sering kesetanan? Usir setan ini seharusnya juga hal yang biasa loh di dalam gereja. Setiap ada jemaat baru yang dari Islam ya di gereja kami, ketika saya doakan itu pasti manifest kok, gayanya seperti ular sudah di lantai. Jarang kan sekarang di gereja ada seperti itu. Kita harus undang hamba Tuhan yang lain untuk pelepasan. Oh, seharusnya bahkan orang percaya pun itu yang benar bisa untuk mengusir setan. Gereja tanpa pengusiran setan menunjukkan gereja itu tidak ada kuasa. Karena kalau memang ada orang yang lahir baru dan itu dari agama lain, saya mau katakan kebanyakan ketika didoakan itu pasti manifest. Saya melayani satu retreat, ini gereja anak-anak kaum muda retreat. Saya katakan season kedua saya minta 3 jam. Saya mau mengajar soal pelepasan, soal mematahkan kutuk.
Sebelumnya, season sebelumnya, anak-anak muda itu nyanyi lompat-lompat, sepertinya merdeka surga. Ketika saya sampaikan firman soal pelepasan, soal kutub, satu-satu dipreteli. Kemudian saya mendoakan. Ketika saya berkata begini pada anak, semua kuasa roh jahat yang masuk melalui makanan dan minuman ketika kau masih kecil, perintahkan pergi. Itu mungkin 90% lebih itu muntah-muntah semua. Sudah Kristen. Lalu kuasa itu di mana? Kita bisa loncat-loncat, kita bisa nyanyi dengan sukacita, tetapi ternyata ada ikatan di dalam diri kita. Saya pernah melayani di Ungaran Bermasmur. Ketika saya tumpang tangan seseorang memukul saya, tetapi orang ini mental dan dia muntah darah, itu seperti orang mati. Sampai para asyar takut dan mereka undang saya untuk mendoakan. Orang ini bangkit, selesai ibadah. Orang ini menemui saya. Dia kata, Pak, saya mau ngomong sebentar. Saya sebetulnya pembunuh bayaran. Saya punya tenaga dalam. Saya tadi mukul Bapak. Tetapi yang terjadi, saya juga, dia katakan, saya juga pencuri. Itu kalau saya nyuri, dikejar orang, saya nempel dinding, orang tidak bisa lihat saya. Tapi ketika saya mukul Bapak, sekarang ini Pak, dia tunjukkan tangannya, semuanya sudah ada ilmunya Pak, ilmunya tidak ada. Bahwa kita butuh kuasa Tuhan, dan untuk mendapatkan kuasa Tuhan bukan sekedar percaya langsung ada kuasa. Engkau harus sangkal diri pikul salib. Engkau harus berdoa dan hidup dalam kekudusan. Berdoa dan hidup dalam kekudusan. Gereja sekarang selalu diajar Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah. Saya mau katakan hati-hati dengan pengajaran yang seperti itu. Tuhan tidak pernah berubah pandangannya terhadap dosa. Ingat itu. Tuhan tidak pernah berubah pandangannya terhadap dosa. Hati-hati. Smith Wigglesworth berkata begini, tanpa kuasa itu adalah penyesatan. Tanpa kuasa itu adalah penyesatan. Bukankah itu sangat mengerikan? Ayo jujur, kita mengenal banyak hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya bagus, bahkan jauh lebih bagus dari saya. Kata-katanya tertata begitu rapi, penampilannya lebih luar biasa lagi. Sampai ada seseorang berkata begini, saya senang loh lihat pastor ini, pastor wanita ini loh, kalau khotbah saya bisa dapat ide pakaian yang terbaru. Bukan khotbahnya, pakaiannya. Kan ngeri. Pertanyaannya, apakah mereka mempunyai kuasa? Dulu Pak, oh iya dulu. Saya percaya para pendeta yang mempunyai gereja besar sekarang dulu sungguh-sungguh sama Tuhan dan pernah mendemonstrasikan kuasa Tuhan sehingga gerejanya menjadi besar. Pertanyaannya, ketika gerejanya sudah menjadi besar, apakah Tuhan tetap menjadi yang utama? Apakah dia tetap sangkal diri pikul salib atau berubah? Apakah kuasa Tuhan tetap seperti dulu atau sekarang sudah lenyap? Dan mungkin pendeta itu mengatakan, sekarang Tuhan mengganti model pelayanan saya. Repot kalau gitu. Karena Tuhan tidak pernah mengganti pelayanan, menambahkan pelayanan iya. Ya. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita terus berdoa, engkau akan mempunyai kuasa. Engkau akan mengusir setan. Pengusaha butuh? Iya. Anda mau les masakan untuk buka depot, untuk buka restoran,
Kalau Anda tidak punya kuasa, restoranmu ditutup. Anda walaupun buka, langgananmu kata kok tutup. Mau ngomong apa? Ya. Oh iya Pak, itu warung. Jangan warung. 2 dokter berkata pada saya, yang daftar Pak, pagi sampai siang banyak. Waktu saya praktek sore sampai malam, yang datang sedikit. Besoknya banyak yang nelpon, kok nutup, kok nutup. Pertanyaannya, kalau yang nutup usahanya dokter itu kira-kira siapa? Saingannya dokter? Ya dokter. Menurut kita, dokter masa pakai dukun? Zaman sekarang semuanya ekonomi sukar, semuanya dihalalkan. Yang saya mau tekankan, Anda butuh kuasa Tuhan untuk mengatasi itu semua. Bukan hanya soal keahlian, kita butuh kuasa Tuhan. Seseorang dari Tuban datang ke Pamekasan, ke tempat saya. Tangannya melepuh. Semuanya tangannya melepuh. Ternyata ada saingannya jarak 1 toko dari tempatnya. Ya, sama-sama buka kecantikan juga. Itu sampai didoakan manifest sembuh. Ya. Beberapa minggu kemudian datang lagi, kumat lagi. Didoakan lagi sembuh. Datang lagi, kumat lagi. Sampai kapan ini ya Pak? Saya sambil katakan, ibu sendiri harus membangun iman. Kemudian, masa dia kuat uangnya untuk bayari dukun terus? Pasti habis juga kok nanti akhirnya. Tetapi akhirnya ibu ini dilepaskan. Terakhir saya usir itu bersama istri saya. Saya mengusir roh nenek tua dan roh ular. Anda tahu, ibu ini masih muda, tetapi ketika manifest dari roh jahat itu, mukanya itu langsung ketarik dan dia menjadi seperti nenek-nenek. Kalau sudah seperti itu, kita hanya butuh kuasa Tuhan untuk menyelesaikannya. Itu tidak bisa konseling. Itu hanya butuh kuasa. Bagaimana kita bisa punya kuasa kalau kita tidak hidup dalam doa? Tidak hidup sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. Kedepannya perdukunan akan semakin marah kok. Anda lihat betapa jahatnya roh jahat yang menipu lewat pendeta-pendeta yang mengatakan kuasa itu tidak penting, yang penting kasih, karakter, berbuat baik, buah roh. Sedangkan zaman sekarang dukun menampilkan kuasa, yoga menampilkan kuasa, Hindu menampilkan kuasa, Buddha menampilkan kuasa, Konghucu menampilkan kuasa juga kok. Pelepasan. Kalau sampai gereja meninggalkan kuasa, mau jadi apa gereja itu? Anda boleh pikirkan itu. Kalau tidak percaya, Anda boleh lihat TikTok. Di sana akan banyak orang peramal segala macam, dukun tambah murah, pendeta-pendeta tambah mahal. Kan repot kan? Daripada ngundang pendeta mahal, saya mau katakan, ayo kobarkan manusia roh, bangkitkan imanmu, sehingga kau bisa mengatasi masalahmu sendiri. Maka akan menjadi orang Kristen yang kuat. Mulailah berdoa, tata hidup kita, apa yang perlu ditinggalkan, dan mulai tidur lebih awal, bangunnya nanti pagi, Anda sudah bangun, mulai berdoa. Kau akan diubahkan, kau akan diperlengkapi kuasa, engkau akan dicari orang, engkau akan mengusir setan, engkau akan bernubuat. Percayalah, engkau juga akan bernubuat. Sekarang ini orang Surabaya kan sukanya cari hamba-hamba Tuhan yang bernubuat kan. Dikasih tahu aja, tetap aja, ya pak, tetap aja cari. Ya, tidak perlu. Orang dewasa bukan pengkoleksi nubuat.
Orang dewasa iman adalah ketika kau menghadapi masalah seberat, serumit apapun, engkau tetap tenang. Itu namanya imanmu bertumbuh menjadi kuat. Bukan banyaknya koleksi nubuatan, ya, bukan. Oh, Pak Yusa, kau tahu ini tidak perlu nubuatan juga, tidak perlu karunia marifat. Memang ini penyakitnya orang Surabaya. Oh iya, saya tidak anti nubuatan, tapi kalau terus hanya itu yang engkau kejar, engkau hanya akan hidup dalam kekecewaan pada akhirnya. Ingat, mulailah berdoa, mulai berdoa. Biarlah jemaat yang tergabung di PD ini, engkau berdoa. Saya akan senang sekali kalau mendengar Anda dipanggil orang untuk melayani pelepasan. Bahkan bukan hanya di gereja. Saya ini di tempat fitness saja. Di tempat fitness, ibu-ibu muda nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa. Saya kata, kamu itu di sini nyanyi, ketawa. Kalau di rumah masuk kamar ada di pojokan, jongkok, nangis. Om, ada apa ini? Siapa yang ngasih tahu? Gitu. Siapa yang ngasih tahu? Om, jangan. Gitu. Betul kan? Iya, oh betul, tapi diem. Sejak itu saya dikenal sebagai tukang terawang. Tetapi yang saya tekankan, ingat karunia roh itu bisa bekerja bukan hanya di gereja. Dimanapun engkau berada, engkau bisa jadi berkat. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi saksi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk PD Eklesia ini Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang tergabung di dalam PD ini mendapatkan pengajaran yang benar. Dikobarkan manusia rohnya. Imannya sungguh menjadi kokoh seperti batu karang, tidak tergoyahkan. Mempunyai mata rohani yang melihat, telinga yang mendengar dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa supaya impartasi pengurapan terjadi malam hari ini. Seperti apa yang mereka dengar, mereka menginginkannya dan mereka mendapatkannya. Biarlah pengurapan baru mereka terima. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, manusia roh mereka berkobar. Malam nanti mereka mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Tuhan di tempat ini. Berkaryalah atas umat-Mu Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Jadikan mereka semua pendoa-pendoa yang kuat. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami berdoa untuk ibunya itu yang menyediakan tempat di tempat ini Tuhan, supaya dia semakin kuat di dalam Tuhan, supaya dia melihat apa yang Tuhan rencanakan dan dia menjadi partner Tuhan yang baik. Diberkatilah dia, diberkatilah keluarganya, diberkatilah usahanya, diberkatilah PD ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusa.